Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang di acara BNI Investor Daily Summit 2021. Investor Daily Summit 2022 dengan topik Ensuring Indonesian Agriculture and Food Security. Di hadapan kita telah hadir 4 narasumber. Ada Bapak Suwandi, Dirjen Tanaman Pangan. Selamat siang, Pak. Kemudian Pak Arief Prasetyo Edy, Kepala Badan Pangan Nasional. Lalu Bapak Panji Winantia Ruki, Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia. Kepada para narasumber kami persilakan. Baik hadirin dan pemirsa, mungkin di antara kita belum banyak yang tahu ya, bahwa sampai hari ini ada sekitar 80 juta orang di seluruh dunia yang terancam kelaparan, dan jumlahnya diperkirakan akan terus meningkat karena tahun depan ada risiko ekonomi global akan mengalami resesi. Kemarin Pak Jokowi juga sudah mengingatkan kita semua bahwa kita mesti waspada dan hati-hati karena resiko resesi ini bukan resiko yang bisa dianggap sepele, bukan main-main dan tidak bisa dianggap enteng. Bahkan Pak Jokowi kemarin menyatakan ancaman ini sebagai perfect storm ya. Jadi badai yang sangat kuat, yang sangat mengancam dan sangat berbahaya, sehingga kita tidak boleh berleha-leha, tidak boleh berpangku tangan, tapi kita tetap harus waspada dan kita harus merespon setiap perubahan yang terjadi. 3 minggu yang lalu muncul informasi yang sangat mengejutkan bahwa di belahan dunia sana, di Amerika Utara, di Afrika, kemudian di Asia, di Australia terjadi kekeringan dan banjir bahkan. Jadi ada anomali cuaca, di satu sisi ada banjir, di sisi lain ada kekeringan. Banyak sekali luas lahan panen di Amerika Utara, di Amerika Latin, di Asia, apalagi di Afrika ya, yang terkena dampak kekeringan dan banjir. Dan para ahli menyatakan bahwa ancaman ini akan semakin dahsyat dampaknya karena tahun depan ada risiko resesi yang lagi-lagi dipicu oleh pangan ya. Jadi resesi tahun depan itu ada 2 hal yang menjadi pemicunya. Yang pertama adalah lonjakan harga energi, kemudian yang kedua lonjakan harga pangan. Nah, saya nggak sabar nih pengen mendengar langsung dari para narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Mungkin yang pertama dari Pak Dirjen dulu ya Pak. Iya, Pak Dirjen ini kemarin kita mendengar Pak Jokowi bilang begitu agak deg-degan juga Pak. Wah, jangan-jangan Indonesia sudah masuk ancaman ini juga, karena Australia juga udah mulai katanya Pak. Udah mulai. Oke. Jadi udah mendekat nih. Ya, gimana antisipasi kita ke depan seperti apa Pak? Silakan. Iya, makasih Mas Aziz, luar biasa. Dan yang disampaikan Mas Aziz memang begitu tanda-tanda ke depan. Jadi kondisinya tidak baik-baik saja secara global tidak baik-baik saja, sehingga materi kali ini Ensuring Indonesia Agriculture and Food Security saya apresiasi luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita dihadapkan dampak COVID yang luar biasa. Kalau dampak ke sektor pertanian itu yang terganggu apanya? Waktu itu lockdown sistem distribusi, baik sistem input, output, kita negara kepulauan, bahkan distribusi antar negara. Kontainer-kontainer terganggu, jumlahnya terbatas dan ada delay dan berdampak ke harga dan seterusnya. Itu satu dampak COVID. Yang kedua iklim ekstrim dan kita merasakan sekarang
Bulan Agustus September itu biasanya kering, tapi kita hujan. Dampak hujan kalau ke sektor pertanian itu pasti diikuti hama penyakit. Kemudian tiba-tiba nanti kering, di beberapa daerah justru kering, di beberapa daerah negara hujan. Nah inilah perlu antisipasi dini, early warning system, dan kita nggak bisa biasa-biasa saja. Pesan Bapak Menteri Pertanian, kita harus selalu antisipasi dan melakukan langkah-langkah adaptasi, mitigasi dan sebagainya. Karena ada dampak ke sektor pertanian. Yang berikutnya tadi disampaikan ini masalah geopolitik global. Dan ini juga berdampak terhadap pasokan-pasokan pangan. Kalau sistem produksi terganggu oleh sistem produksi karena iklim, sistem distribusi terganggu karena masalah geopolitik. Itu juga mengganggu sehingga diperlukan kelancaran. Apa yang dilakukan kondisi Indonesia menghadapi itu adalah langkah-langkah yang dilakukan. Pertama, kita melakukan early warning system. Antisipasi dini terhadap berbagai hal yang bisa berisiko. Yang kedua, kami melakukan mapping. Daerah-daerah mana langganan banjir, daerah mana langganan kekeringan, daerah mana sering hama penyakit, obrik. Kemudian juga mapping potensi-potensi yang akan terjadi. Karena biasanya kalau musim hujan ini La Nina basah termasuk. Ke depan biasanya diikuti dengan kering karena secara siklus setiap tahun kami amatin itu yang terjadi. Jadi apa yang harus dilakukan tahun ini akan berbeda dengan tahun depan strateginya. Menyiapkan brigade, menyiapkan benih-benih yang tahan kekeringan, tahan banjir sesuai kondisi setempat. Kemudian juga saluran-saluran air. Kemudian yang berikutnya musim hujan pas lagi panen. Dryer, sistem pengering ini karena akan berdampak terhadap kualitas produk yang dihasilkan para petani. Kita menyiapkan langkah-langkah itu, bahkan saya sampaikan usaha tani karena PUSO kita ada program asuransi usaha tani. Di samping yang kena PUSO kalau nggak dapat asuransi usaha tani belum masukkan asuransi kita kasih benih gratis. Nah itu langkah-langkah terkait dengan iklim. Kemudian apa hasilnya? Banyak sekali program-program yang dilakukan untuk menghadapi ini, bukan program linear biasa-biasa saja. Kredit pembiayaan sehingga petani berdaya itu dengan KUR. KURnya setiap tahun naik besar, tahun 2020 itu 55 triliun. NPL-nya sangat rendah, 0,03%, sangat rendah. Dan ini bagus karena saya lihat petani-petani debitor bertanggung jawab dengan sistem Yarnen dan lainnya. Yang kedua tahun 2021 85 triliun. Serapan KURnya untuk sektor pertanian dan ini berkat dorongan semua pihak. Bapak Menteri dan Bapak Presiden ngasih target KUR tahun 2022 ini di atas 100 triliun dan sudah mencapai alhamdulillah 85 triliun Pak Arif sekarang. Insya Allah kita dorong, itulah mesin yang menggerakkan proses produksi petani. Dari PU membangun sumber-sumber irigasi yang baik termasuk berbagai bendungan dan sudah sebagian diresmikan, 29 sekarang 36 sesuai target sampai 2024. Kemudian kita ciptakan dan sebarluaskan kepada masyarakat benih-benih unggul. Tingkat penggunaan benih unggul sudah 70% ada di petani dan kita tingkatkan terus. Kemudian teknologi-teknologi kita gerakkan bagaimana budidaya yang efisien dan menghasilkan produk yang baik. Karena hanya dengan teknologi itulah yang bisa menggeser fungsi grafik produksi. Dampak hasilnya apa? Saat ini kita mendapat apresiasi, terima kasih Pak Presiden, Pak Menteri dan semua petani penyuluh, 3 tahun tidak impor beras. International Rice Research Institute memberikan apresiasi Indonesia swasembada beras. Tepuk tangan buat kita lah, nggak apa-apa ini. Dan itu yang luar biasa dan semua tahu. Tugas berikutnya apa? Setelah mencapai katanya lebih mudah, lebih sulit mempertahankan. Jadi tugas saya berserta jajaran dan seluruh petani bagaimana mempertahankan swasembada beras ini secara berkelanjutan bahkan dorong kita ekspor. Nah itu capaian. Capaian sektor pertanian di saat serba sulit COVID dan dampak iklim maupun geopolitik ini apa? PDB selalu tumbuh positif, satu-satunya ya utamanya sektor pertanian yang berkontribusi terhadap perekonomian tumbuh positif di saat sulit. Ekspornya setiap tahun naik, izin saya sampaikan, 2020 ekspornya naik 15% lebih. 2021 dibandingkan 2020 naik 38%. Dan ini sejalan dengan program Pak Menteri target sampai 2024 ekspornya gratiek.
gerakan ekspor 3 kali lipat dan ini sangat luar biasa. Nah, menghadapi kondisi iklim ini tidak bisa lagi dengan program-program linear as usual, harus ada terobosan, kami dipacu terus selalu berinovasi. Ada 3 strategi Mas Ayes yang dilakukan. Yang pertama kebijakannya Bapak Menteri, tolong stabilkan inflasi dari bahan makanan. Artinya apa? Komoditas-komoditas yang berdampak kepada inflasi kita dorong, kita genjot produksinya, nanti Badan Pangan Nasional membuat kebijakan dan eksekusi bagaimana supaya sampai ke konsumen dengan baik. Dari Pak Panji nanti aspek pupuknya. Kemudian yang berikutnya, karena geopolitik dan kondisi ancaman krisis global ini, bagaimana barang-barang pangan yang selama ini diimpor kita substitusi. Guncangan gandum, kedelai kita dorong komoditas substitusinya. Kalau gandum disubstitusi sorghum, kita dorong sorghum, perkebunan dorong sagunya, singkongnya dan pangan lokal lainnya. Kedelai kita bergerak meningkatkan produksi berlipat untuk mensubstitusi dari ketergantungan impor kedelai GMO itu. Kita tanam di dalam negeri karena harganya lebih bagus. Harga kedelai impor lebih mahal dibanding lokal sehingga petani semangat. Kalau petani nanam kedelai lebih untung dibanding jagung pasti ngejar itu. Nah berikutnya meningkatkan mendorong ekspor 3 kali lipat. Jadi pertama stabilisasi inflasi dari bahan pangan, substitusi impor, yang strategi berikutnya meningkatkan ekspor. Contohnya apa? Porang, walet, dan produk-produk lainnya kita dorong lebih tinggi di saat sulit ini. Permintaan impor dari negara lain, Cina butuh beras dari Indonesia, Malaysia butuh beras, Brunei, Timur Tengah dan lainnya. Nah kita menjaga itu dan ini merupakan peluang yang baik untuk kita dorong dan itu sudah sesuai arahan Pak Presiden, Bapak Menteri. Demikian Pak Aziz. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Tadi menarik Pak, tepuk tangan dulu untuk Pak Dirjen ya. Menarik sekali Pak, soal inflasi ya, ini mungkin langsung nyambung ke Pak Arief Pak. Pangan ini kan kontribusi terhadap inflasinya sangat besar ya Pak ya. Kemudian angka kemiskinan, pangan itu berkontribusi sekitar 75% terhadap garis kemiskinan ya Pak ya. Jadi kalau harga pangan naik, angka kemiskinan otomatis juga akan bertambah gitu Pak ya. Makanya pemerintah habis-habisan berupaya untuk meredam inflasi, khususnya inflasi pangan supaya tidak berdampak langsung kepada angka kemiskinan. Nah kita kalau udah bicara Badan Pangan Nasional berarti kita bicara ini Pak ya, konsumsi dan hilirnya ya Pak ya. Nah kita pengen tahu nih Pak, di Amerika, di Eropa inflasi pangan sedang melonjak sangat tinggi Pak, sehingga mereka mengalami stagflasi apa ya, ekonominya tumbuh rendah, tapi inflasinya melambung tinggi sehingga semua tergerus. Dan ini yang kemudian direspon oleh negara-negara maju dengan menaikkan suku bunga. Dalam menaikkan suku bunga juga nanti dampaknya kalau terlalu kebablasan ya akan memicu resesi juga gitu Pak ya. Nah kita pengen tahu nih di Indonesia kondisinya seperti apa Pak, petanya gitu Pak. Silakan. Terima kasih Pak Aziz, narasumber. Sebelah kanan saya Pak Wandi, kemudian Mas Panji dari PIHC. Jadi baru kemarin kita rapat kabinet paripurna, dihadiri seluruh menteri dan kepala lembaga. Beliau menyampaikan bahwa Indonesia inflasinya masih terjaga. Jadi dengan pertumbuhan ekonomi 5,44% dan inflasi di 5,9%, itu kita masih terjaga. Kemudian dalam waktu yang sama kemarin pagi saat kita pembukaan Investor Daily Summit di sini, Pak Presiden juga sampaikan bahwa dapat telepon dari Bu Sri Mulyani yang sedang ada di Amerika, disampaikan bahwa ini pasiennya IMF 28 negara gitu ya. Yang dulu 98 hanya 34 negara. Artinya mudah-mudahan kita bisa melewati ini bersama. Ini kondisi hari ini. Tapi sebelum saya masuk ke materi, izin saya mau menyampaikan bahwa kalau ada tayangannya bisa dijelaskan apa sih Badan Pangan Nasional begitu ya.
Kenapa kok ada Badan Pangan Nasional? Sebenarnya Badan Pangan Nasional ini bibitnya, benihnya nih dari Pak Wandi, dari Kementerian Pertanian. Jadi beliau-beliau ini dulu ya yang membuat awal Badan Pangan Nasional, dulu levelnya mungkin di sekelas eselon 1 namanya BKP, Badan Ketahanan Pangan. Sehingga berikutnya saya tinggal melanjutkan berdasarkan Perpres 66 tahun 2021. Jadi ada 4 eselon 1 ya. Yang selalu dibicarakan selalunya yang pertama terus nih. Boleh saya berdiri nggak? Oh, silakan Pak, silakan. Jadi yang selalu dibicarakan itu selalunya adalah mengenai ketersediaan dan stabilisasi pangan. Jadi ini hanya satu tugasnya Badan Pangan. Berikutnya masih ada kerawanan pangan dan gizi. Yang ketiga adalah penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Tadi yang Pak Wandi sampaikan porang, sorghum itu sebenarnya ada di Deputi 3. Ya. Jadi ada 3 deputi. Nah jenis pangannya ada 9, ya. Beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang merah putih, telur unggas, daging ruminansia, ini daging kerbau, daging sapi, kemudian berikutnya adalah daging ayam dan cabai. Cabai itu macam-macam, ada cabai merah, cabai rawit, ya. Bukan cabai-cabean ya Mbak, cabai. Ya. Jadi ini agak bias. Kemudian pendelegasian wewenangnya di sini jelas. Ada yang dari Kementerian Perdagangan, ada yang dari Kementerian Pertanian, dan yang satu lagi dari Menteri BUMN. Ya. Yang dari Kementerian Perdagangan adalah penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan. Jadi untuk stabilisasi harga, pokoknya Pak Wandi nanti produksi aja. Kalau harganya turun nanti Badan Pangan gitu. Kalau misalnya Pak Wandi produksinya di Nrekang di Wajo, ya kemarin nih contohnya cabai, di Indonesia bagian barat atau timur nggak ada, tugas Badan Pangan mendistribusikan dari sentra produksi ke daerah konsumen. Kemudian berikutnya lagi adalah penetapan kebutuhan ekspor dan impor. Jadi neraca pangan kita udah siapin. Kadang kami mesti diskusi keras nih dengan Pak Dirjen, dengan Pak Mentan, ya. Karena kita bertahan supaya tidak impor. Sebisa mungkin produksi dalam negeri menjadi andalan kita. Ya, jadi sempat misalnya masalah cabai, masalah bawang, beliau yakin sekali bahwa produksinya cukup. Neraca kita mengatakan juga cukup, tetapi ada di daerah lain yang di daerah sentra produksi biasanya misalnya di Pulau Jawa sedang belum panen. Ya. Nah itu mesti diatur. Kemudian berikutnya lagi, ya, yang dari Kementerian Pertanian adalah penetapan besaran cadangan pangan pemerintah. Ini perpresnya sedang kita perbaiki, Perpres 48 tahun 2016 ya. Cadangan pangan kita itu nanti apa saja, berapa banyak, nah itu tugas Badan Pangan Nasional. Yang berikutnya adalah cadangan pangan pemerintah ini akan dikelola oleh badan usaha milik negara di bidang pangan. Jadi di bidang pangan ada 2, yang pertama adalah Bulog, ya. Yang kedua adalah ID Food atau RNI. Kita bisa mencadangkan di sana. Kemudian berikutnya lagi adalah penetapan harga, pembelian pemerintah dan refaksi harga. Nah ini nanti akan saya jelaskan mengenai penetapan harga supaya petani peternak sejahtera, pedagangnya untung, masyarakatnya tersenyum. Nah itu gimana caranya? Jadi nanti kombinasinya harus menyeluruh. Kemudian yang berikutnya pasal 29 itu badan usaha Perum Bulog ya. Itu penugasannya dari Badan Pangan Nasional. Jadi Perum Bulog penugasannya dari Badan Pangan Nasional. Next. Ini berikutnya, halaman berikutnya. Nah ini tata kelola kebijakannya. Jadi Bulog ini nanti atau mulai sekarang sudah dijalankan penugasannya dari Badan Pangan Nasional. Kemudian seizin Menteri BUMN untuk PTPN dan ID Food juga bisa karena gula ada di PTPN, kemudian yang lainnya ada di ID Food atau RNI. Ya. Tentunya ada kementerian lembaga terkait, di sini kalau produksi pastinya teman-teman di Kementan. Ya. Jadi Kementan urusannya produksi. Kemudian berikutnya lagi, bagaimana koordinasi dengan daerah itu Badan Pangan Nasional tidak ada Badan Pangan Daerah. Jadi menggunakan yang sudah ada, 514 kabupaten kota,
ya, Dinas Urusan Pangan. Kemudian yang di bawah itu asosiasi-asosiasi yang dulu sering ditemui sama Pak Wandi, nah sekarang ditemui sama Badan Pangan. Karena ini ngurusin beras, ngurusin jagung, kedelai, sampai koperasi tahu tempe, ya, Kadin, Gabus Pindo, urusan sapi, urusan ayam, telur, nah itu sama Badan Pangan Nasional. Kemudian kebijakan pangannya seperti ini. Jadi nanti kalau Bapak, Ibu, Mbak, Mas semua berminat paparan ini, soft copy-nya boleh diambil, nggak apa-apa. Next. Ini adalah prognosa neraca pangan nasional. Jadi sekarang kita sudah sepakat, ya, neracanya sama. Ya. Kemudian data ini bukan hanya dari Badan Pangan, tetapi dari Kementerian Pertanian, produksinya dikonfirmasi. Maaf Pak Arief. 7 menit, oke. Jadi neraca pangan secara mudah kita bisa lihat, kemudian kita akan tahu, tapi yang nomor satu adalah perkiraan produksi dalam negeri. Ya. Dan berikutnya adalah kolaborasi antar kementerian dan lembaga, seluruh stakeholders di bidang pangan. Mungkin nanti di session diskusinya bisa lebih lengkap ya Pak Ajis. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit. Baik, selanjutnya ke Pak Panji nih Pak. Ini juga nggak kalah menarik nih. Ini kan perang Rusia Ukraina ini membuat dunia gonjang-ganjing ya Pak ya. Negara-negara Eropa sekarang kelabakan karena tidak mendapat pasokan gas yang cukup dari Rusia sebagai produsen utama gas. Akibatnya lagi-lagi kita bicara soal inflasi nih Pak. Di sana inflasi membumbung tinggi sampai double digit ya di negara-negara Eropa. Nah, Indonesia sendiri kan negara yang sejatinya bukan sebagai eksportir minyak ya Pak. Malah sekarang status kita adalah sebagai net importer ya. Jadi begitu harga minyak, harga gas di luar sana melambung tinggi, otomatis kita terkena dampaknya. Nah, kita pengen tahu juga nih, gas ini kan bahan baku utama pupuk ya Pak ya. Maka ketika harga gas di pasar internasional naik, hampir dipastikan produksi pupuk di dalam negeri juga akan terpengaruh. Padahal kita tahu pupuk Indonesia adalah BUMN yang mendapat tugas dari pemerintah untuk melaksanakan PSO ya Pak ya, Public Service Obligation. Nah, jadi Pak Panji ini tugasnya sangat berat. Selain menjamin pasokan dan distribusi pupuk di dalam negeri, juga ikut andil dalam menjamin kelancaran produksi dan ketahanan pangan nasional. Nah, kita pengen tahu nih Pak, bagaimana kegiatan produksi PT Pupuk Indonesia saat ini dikaitkan dengan fluktuasi harga gas akibat perang Rusia-Ukraina. Silakan Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Aziz, Pak Wandi dan Pak Arief. Mungkin saya ada slide 4 saja untuk 7 menit supaya cover apa yang saya ingin sampaikan. Jadi pupuk itu untuk teman-teman audiens yang belum tahu mungkin adalah urea itu diproduksi dari gas bumi. Kemudian menjadi komponen nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, alhamdulillah kita masih ada pasokan gas bumi untuk produksi pupuk karena ketahanan pangan adalah sektor yang menjadi prioritaskan pemerintah. Jadi gas bumi yang ada di Indonesia tetap dialokasikan untuk produksi pupuk dan ini kontribusi kepada ketahanan pangan kita Pak. Namun pasar fertilizer di Indonesia maupun di dunia under pressure karena kalau kita bicara pupuk tidak hanya urea, sekarang ada pupuk yang majemuk namanya NPK, itu nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah ini adalah pupuk majemuk yang dibutuhkan tidak hanya tanaman pangan tapi juga hortikultur, tanaman perkebunan dan lain-lain. Ini P dan K hanya ada di beberapa negara. Nah negara itu kebetulan mungkin 30-40% dari market itu adalah dari Rusia dan dari Belarusia. Jadi harga bahan baku pupuk NPK naik 3 kali lipat dalam setahun terakhir. Jadi ini pressure, tidak hanya harga. Barangnya juga nggak ada Pak, karena Rusia, Belarusia tidak bisa shipping. Kalaupun ada, kita mau beli nggak bisa karena sempat ada blockade dan sebagainya. Jadi dampaknya adalah harga pupuk
ke Indonesia juga meningkat karena kita tidak bisa memproduksi NPK dari dalam negeri. Nah, itu yang saya circle di situ adalah challenge kita adalah NPK. Sedangkan urea alhamdulillah insya Allah aman. Kita punya capacity urea untuk seluruh kebutuhan pertanian di Indonesia. Bahkan kita ekspor untuk negara-negara sahabat. Nah, kalau kita lihat di sini pasar pupuk itu juga, pupuk Indonesia itu sekitar 50-50, masih ada produsen-produsen tentunya swasta maupun impor yang memenuhi kebutuhan di Indonesia. Karena kebutuhan total itu 24 juta, kapasitas produksi pupuk itu sekitar 13-14 juta. Lanjut. Nah, jadi apa yang kita sebagai BUMN? Tugas kami adalah amanat dari pemerintah menjalankan PSO tadi. Public Service Obligation adalah memproduksi dan menyalurkan pupuk untuk yang disubsidi. Pemerintah menganggarkan 25 triliun, itu ekuivalen sekitar 9 juta ton pupuk urea dan NPK, sekitar 9 juta. Tapi demand-nya 24. Nah, itu yang makanya yang menjadi challenge, bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita, baik itu bahan bakunya yang kita lakukan adalah kita mencari strategic long term agreement sama negara-negara yang punya fosfat dan kalium. Kita ke Rusia, kita ke Spanyol, kita ke Jordan, kita ke Kanada. Karena kalium, potas itu hampir sama berharganya seperti minyak bumi, Pak. Karena ketahanan pangan itu didukung benar oleh pupuk. Karena pupuk itu walaupun biayanya sekitar 10-11% dari biaya tani, setelah kenaikan harga sekarang itu bisa sampai 26-27%, hampir sepertiganya. Jadi ini menjadi bahan yang sangat berharga untuk kedaulatan dan ketahanan suatu negara. Kita mencoba membangun strategic reserve. Untuk itu butuh investasi, untuk itu butuh capital. Kita akan membangun pabrik urea 2 juta metrik ton per tahun dalam 3 tahun ke depan. Kita akan membangun hampir 1,4 metrik ton capacity NPK kalau kita punya strategik pasokan bahan bakunya P dan K. Selain itu untuk distribusi kita harus digitalisasi karena Sabang sampai Merauke kita harus pastikan barang yang sangat berharga ini benar-benar sampai ke sasarannya. Lanjut. Tapi setelah kita production distribution itu tetap tidak bisa game changing. Eventually gas bumi akan habis atau berkurang harganya terlalu mahal. Berebut dengan energi. Gas bumi di Eropa sudah Rusia tutup klepnya untuk heating pun kurang. Jadi kita harus mencoba diversifikasi produk yang tidak terlalu tergantung kepada karbon dan memanfaatkan nitrogen yang sudah ada. Nah itu pupuk-pupuk yang sangat efisien. Jadi dengan pupuk yang lebih sedikit, hasil produktivitinya bisa tetap sama atau meningkat. Sehingga kita tidak perlu gas bumi terlalu banyak atau tidak harus membeli fosfat dan kalium terlalu banyak. Karena masih ada P dan K di tanah yang sebetulnya kita bisa tangkap. Tapi butuh R&D. Kita juga mau precision pemupukan yang presisi. Kenapa? Karena pupuk ini sangat berharga. Kalau dihambur-hamburin, sebar-sebar begitu, tanpa ada dosis yang tepat, itu mubazir gitu. Dan bahkan ada runoff. Runoff itu pupuknya ke bawah air masuk ke sungai. Jadi sangat penting untuk barang yang sangat berharga dan sangat terbatas, kita harus presisi. Ini kita lakukan melalui drone, satellite imagery, soil testing, kita uji tanahnya. Kemudian juga kita mencoba sekarang drip irrigation. Jadi pupuknya itu cair, di drip itu sedikit-sedikit, tidak lepas gitu. Dikocok kemudian disiram. Selain itu kita mencoba memproduksi pupuk yang sustainable. Karena pupuk itu ada emisinya Pak. Emisinya itu nitrogen oxide dan itu adalah greenhouse gas. Kita berpikir oke, agriculture butuh pupuk, butuh nitrogen, tapi bisa nggak kita ngurangin emisi? So ini adalah prioritas riset kami pretty much 8 tahun ke depan Pak. Dan kita harus deliver nih produk-produk yang bisa dipakai oleh para petani. Terakhir, pupuk lagi mahal, pasokan lagi tidak ada, apa yang kita bisa lakukan dengan yang sudah ada? Jadi yang kita lakukan adalah intensive technical assistance untuk petani yang mitra dengan kami. Tidak hanya kami tapi juga dengan Food ID, dengan PTPN. Ternyata praktek pemupukan di Indonesia
itu banyak bisa dioptimalkan. Ada yang sudah canggih, banyak. Tapi masih banyak juga yang masih tradisional mengikuti turun-temurun. Nah, ternyata dengan adanya technical assistance, soil testing yang tadi saya bilang, kustomisasi pupuknya, kita bisa meningkatkan productivity di plot-plot lahan yang bermitra dengan BUMN, Food ID, kami, PTPN, bahkan ada yang sampai 29%, keuntungannya naik 37%. Walaupun harga outputnya tidak naik banyak, tapi karena produktivitinya naik, keuntungannya meningkat, sehingga dia bisa membeli pupuk yang tidak perlu subsidi. Dengan komersil pun dia bisa tetap untung. Nah, ini tentu kami sudah 180.000 hektar, kita sedang meningkatkan prosesnya, quality-nya, sehingga kita mencoba untuk lebih agresif lagi di 2-3 tahun ke depan. Harapannya adalah petani bisa tetap meningkatkan produktivitas, walaupun dengan harga pupuk yang meningkat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Panji. Waduh, ini makin menarik nih Pak, diskusi kita Pak. Tadi disebutkan Pak Arif ya, bahwa dari sekian komoditas pertanian ini yang kita punya, masih ada yang defisit ya Pak ya. Kalau nggak salah ada yang defisit kedelai, daging, gula konsumsi ya, dan bawang putih. Nah, ini kan sebetulnya jadi celah ya Pak ya, celah bagi Indonesia, celah dalam arti negatif Pak. Resesi yang sudah diambang di depan mata kita ini bisa masuk lewat komoditas-komoditas yang masih negatif ini Pak, masih belum bisa diproduksi di dalam negeri, belum bisa dipenuhi sehingga kita harus impor. Nah, sebetulnya kan ini cerita lama ya Pak ya, daging dari dulu memang kita selalu defisit, kemudian bawang putih itu juga selalu defisit, kemudian gula putih, dan kedelai, apalagi kedelai nih, kedelai seringkali memicu kontroversi ketika para perajin tempe tahu demo misalnya, beberapa waktu lalu mereka demo karena harga kedelai naik, sehingga mereka nggak mau jualan tempe lagi gitu Pak. Nah ini untuk menutup celah ini gimana Pak dari sisi produksi? Kemudian satu lagi, tadi Bapak belum sempat menjelaskan bagaimana kira-kira cuaca Pak, cuaca tahun ini sampai akhir tahun, kemudian cuaca tahun depan, karena kemarin FAO memperkirakan sampai tahun 2023 itu akan terjadi cuaca ekstrim yang makin masif gitu Pak, di berbagai belahan bumi Pak. Silakan Pak Dirjen. Terima kasih Mas Ayis. Yang pertama, untuk beras kita punya stok 10 juta ton, artinya kuat. Yang kedua, saya ditugasin Pak Menteri, Pak Presiden juga tahun depan swasembada jagung, karena swasembada beras sudah tercapai dan sekarang mempertahankan. Yang ketiga, meningkatkan produksi kedelai dan yang lain. Nah, untuk meningkatkan produksi kedelai dan komoditas pangan lokal lainnya, salah satunya kita memperhatikan iklim cuaca. Jadi kami pantau terus kondisi data dari BMKG online, bagaimana kondisi ke depan dan kondisi hari ini. Sampai Desember nanti kondisi kalau pakai data NOAA dan IRI itu La Nina basah. Artinya masih basah terus, tetapi nanti awal tahun depan itu sudah berangsur menjadi El Nino, tapi gambarnya sampai bulan 6 tahun depan, sampai bulan 4 sampai 6 itu masih rendah. Kering tapi rendah, enggak La Nina tinggi. Itu data NOAA dan bisa kita akses, nanti kami share kepada. El Nino itu Pak ya, sampai El Nino rendah tapi sampai bulan 6. Jadi awal tahun sampai ini kering tetapi rendah. Jadi mirip, sekarang pun iklimnya basah tetapi rendah. Kalau tahun depan ada kecenderungan kering tetapi rendah derajatnya. Nah itu gambarannya, dan pernah kita terjadi kekeringan itu tahun 2015. 2,9 derajat Celcius peningkatannya itu. 2015. Biasanya habis kering tinggi diikuti dengan musim hujan atau basah. Nah untuk kedelai kami sudah menyusun roadmap-nya.
sampai tahun 2024 untuk meningkatkan produksi sehingga kebutuhan kedelai dari impor bisa ditekan atau dikurangi secara bertahap sesuai tahapan tiap tahunnya. Yang kedua, kita mappingkan daerah-daerah sentra kedelai yang bisa kita tanami. Karena ini tanaman kedelai tahun 94 kita itu swasembada. Belum ada impor. Tapi seiring dengan kompetisi dibuka pasar bebas, impornya lama-lama pajaknya 0%, masuk semua, harga lebih murah, lebih suka yang murah dan impor itu. Walaupun GMO. Nah itu. Sehingga petani nggak berminat. Sampai sebelum Covid harga terakhir itu kan 6.500. Sehingga petani nggak untung, lebih untung nanam jagung. Nah kondisi terbalik setelah Covid sampai sekarang. Harga impor lebih tinggi sehingga lokal semangat petani naik dan kompetitif. Itu grafiknya. Jadi kalau tanya kok impor kedelai? Dari dulu sejak itu sampai sekarang ini ya impor. Tapi sekarang kesempatan yang baik untuk kompetisi, petani mulai semangat ini kembali kedelai. Kami mappingkan terutama di Pulau Jawa karena konsumen kedelai yang Pak Arief data punya Kopti ini kan di Jawa kebanyakan, di luar Jawa juga ada. Jadi kami mappingkan daerah-daerah sentra kedelai yang potensi dan bisa dikembangkan dan yang dulu pernah nanam kami kembangkan. Di Sulawesi Selatan, di NTB, kemudian daerah Sumatera tetap Lampung masih bisa. Nah kita dorong secara bertahap. Tahun ini sekitar 200-300-an ribu hektar, tahun depan kita lipat gandakan terus bertanya. Nah, terkait dengan benih, kita gunakan benih-benih unggul yang sudah teruji dan petani juga mandate untuk meningkatkan produktivitas. Karena kendalanya di situ, kalau jagung bisa nanam 6, 5, 7 ton per hektar. Kalau kedelai masih 1,5, kita dorong 2,5 sampai 3 ton. Kemarin Bapak Menteri uji coba panen benih kedelai temuan baru di Serang bisa di atas 3-4 ton dan itu kita perbanyak karena masih skalanya kecil uji coba. Dan hal-hal inovasi seperti inilah yang baik untuk kita. Intinya adalah bagaimana konsumen kita semua, tidak hanya kedelai, menghargai jerih payah petani. Petani nanam itu 3 bulan. Kalau nanam singkong 10 bulan, sementara kita tiap hari makan. Maksudnya menghargai jerih payah petani apa? Itu tolong kalau petani yang jual jangan ditawar, langsung dibayar saja. Tapi kalau pedagang Pak Arief jualan ditawar nggak apa-apa. Yang kedua, konsumsi pangan lokal. Kalau mengkonsumsi pangan lokal itu akan menyemangati petani nanam lagi. Jangan mengkonsumsi pangan dari tetangga sana-sana itu. Komoditasnya nggak saya sebutkan, udah tahu semua kan nggak enak. Yang ketiga, cintai produksi dalam negeri. Bangsa Indonesia kuat itu apabila kayak Jepang. Jepang jadi besar itu karena mencintai produksi dalam negeri, Korea, Jepang dan lainnya, Cina juga sama. Nah kita harus begitu, cintai produksi dalam negeri maka Indonesia akan jaya. Viva Republik Indonesia. Kira-kira gitu yang kita kembangkan. Ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih Pak Dirjen. Menarik Pak. Nah ini lagi-lagi Pak Dirjen tadi melemparkan isu lanjutan nih Pak soal konsumsi ya Pak ya. Tadi kita dituntut untuk mengkonsumsi komoditas-komoditas pertanian buatan lokal. Ini salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Saya ingat dulu Pak, tahun 98 ya, waktu kita krisis Pak, krisis moneter. Itu dulu isu ini juga mencuat, kemudian para menteri, para pejabat negara, anggota DPR, anggota MPR rame-rame menggaungkan isu tentang pentingnya mengkonsumsi pangan lokal Pak. Saya ingat waktu itu di kementerian-kementerian mereka bikin semacam prasmanan, masyarakat diundang untuk makan tumpeng tapi bukan dari nasi Pak, dari singkong lah, dari ubi, dari segala macam non beras. Tujuannya adalah untuk mendiversifikasi pangan ya, supaya ketergantungan kita terhadap beras tidak tinggi, kemudian terjadilah penguatan ketahanan pangan nasional. Saya pengen bertanya ke Pak Arief nih Pak. Isu ini sempat mencuat juga Pak kemarin ya. Bahkan mungkin Pak Arief juga yang ikut menyuarakan tentang pentingnya Indonesia memiliki pangan-pangan non beras ya, melakukan diversifikasi. Salah satunya sorghum. Kemudian ada juga usulan supaya kita bikin ini aja deh, bikin lahan gandum, kita tanam gandum
supaya kita tidak impor gandum. Ya, Jagung, kalau Jagung. gandum nggak bisa di sini. oh ya, ya Pak. Tapi saya sempat wawancara dengan salah satu pakar, mungkin ini masih debatable ya Pak ya. Mereka sih bilangnya sebetulnya bisa katanya gandum ditanam di Indonesia. Seandainya bisa sangat mahal. Jadi mahal ya. nanam padi di aspal kata Prof. Satria, Masih Arif bisa. Satria juga bisa, tetapi mahal. Ah. Nah kita kan perlu balancing. Iya, baik. Spiritnya adalah bahwa kita harus mendiversifikasi pangan kita ya Pak ya, supaya kita tidak tergantung kepada salah satu sumber pangan, dan ini merupakan salah satu kekuatan yang harus kita miliki. Nah, saat ini isu ini muncul kembali Pak, 998 muncul, kemudian tahun 2008 muncul juga ketika krisis finansial global. Jadi setiap kali kita menghadapi krisis, setiap kali krisis datang, isu ini akan selalu muncul. Tapi kemudian tidak berkelanjutan Pak. Dulu 98 muncul, lama-lama hilang, sayup-sayup lembut, kemudian hilang sama sekali. Tahun 2008 sama, awalnya orang-orang begitu gencar menyuarakan ini. Tapi lama-lama hilang, dan udah tenggelam begitu saja. Nah jangan-jangan sekarang juga begitu Pak, setelah orang bilang udah kita bikin sorghum, bikin program ini, kita genjot habis program diversifikasi pangan ini. Tapi saya khawatir jangan-jangan nanti setelah krisis lewat hilang lagi Pak. Nah gimana nih Pak supaya isu ini tetap ada di permukaan dan berkelanjutan gitu Pak. Terima kasih. Sebenarnya yang harus kita kerjakan sebagai bangsa, kita ini harus punya penguatan cadangan pangan. Cadangan pangan tentunya yang dikuasai pemerintah. Jadi hari ini mungkin ada baiknya kita sampaikan bahwa sebenarnya padi, jagung, kedelai, Perpresnya tahun 2016 itu sudah menyebutkan Bulog harus menyetok itu. Ya. Jadi kasihan Pak Wandi dan teman-teman Kementan udah dorong produksi, kemudian nggak diserap. Tadi disampaikan kedelai. Hanya harus kita pikirkan, misalnya kemarin di rapat internal dengan Pak Presiden, kalau harga kedelai itu 10.000 dibeli dari petani, itu petani akan dengan senang hati nanam seperti nanam jagung. Petani ini nggak usah diajarin kalau profitnya baik, ya produktivitasnya tinggi, pasti teman-teman dulur tani ini nandur. Akan signifikan berbanding lurus dengan produksi. Kemudian kalau tadi Pak Panji dari PIHC sampaikan penggunaan pupuk ya, yang tentunya tepat ya, jumlah dan waktunya, itu saya rasa juga bisa mendorong meningkatkan produktivitas. Sehingga nanti kalau kita hitung harga per unitnya akan lebih baik. Kemudian sebenarnya di Indonesia ini Pak, kalau tadi bicara konsumsi, saya punya slide 14, ini bagus banget nih. Slide halaman 14 itu bahwa orang Indonesia ini, ya coba ditayangkan halaman 14, ini bagus nih. Orang Indonesia ini terlalu banyak makan padi-padian. Nah ini bagus nih. Sampai ke 60,1%. Ya. Karbo gitu. Kemudian banyak di minyak. Nih. Lemak. Tetapi kita kurang konsumsi sayur dan buah-buahan, umbi-umbian dan protein hewani. Nah, buat mbak-mbak, cewek-cewek yang biasanya selalu ngaca setiap hari, ya, pastinya paling baik adalah mulai mengkonversi, ya, mulai menggunakan beberapa pangan yang ada di kanan ini. Sehingga nanti ya, protein hewani, nabati, ya, itu menjadi pilihan kita, enggak banyak minyaknya. Ya kurangin goreng-gorengan gitu ya. Ini bagus sekali. Kemudian yang saya mau sampaikan juga, mumpung momennya bagus nih Mas Ajis, ya. Yang slide berikutnya ini mengenai makan enak, makan sehat, makan B2SA. Beragam, bergizi seimbang dan aman. Jadi kalau satu piring itu ya kita mau makan, sebenarnya yang sepertiga itu bahan pokok. Bahan pokok ini kalau tadi Pak Wandi sampaikan
ya sebutlah gandum gitu ya, tolong itu kita kurangin aja, kita makan yang lokal gitu ya, yang bisa diproduksi di Indonesia. Kalau sudah makan nasi ya nggak perlu makan kentang, kalau sudah makan kentang nggak perlu makan ketela misalnya ya. Jadi dicukupkan kebutuhan pokoknya sepertiga, kemudian sepertiganya adalah sayuran. Sayuran itu juga sama, sesuai sama yang kita perlukan. Dan berikutnya adalah seperenam itu lauk pauk, ini bisa disesuaikan di daerah produksinya. Jadi kalau misalnya kita main ke Sulawesi, di sana yang banyak ikan, ya di sana enggak ikan tuh ikang ya. Banyak ikan ya makan ikan di situ proteinnya, enggak usah dipaksakan makan apa red meat gitu ya. Kemudian di Indonesia timur lainnya seperti NTT yang Pak Wandi sering apa di sana banyak apa sapi, ya makan red meat enggak bagus gitu. Di Jawa bisa nanam kedelai, gerobokan dan lain-lain ya tahu tempe. Jadi lauk pauknya sepertiga, ya seperenam. Yang seperenam lagi adalah buah-buahan. Ini sama. Jadi tadi baru saya bertemu sama teman-teman dari Amerika ya. Mereka menyampaikan, Pak Arief, you name it, semua Indonesia punya. Sekarang boleh nggak Bapak memproduksi nanti dengan teman-teman Kementan, kalau lebih kita sudah sufficient, kita punya cadangannya, sisanya diekspor. Saya bilang ini cocok banget sama Pak Presiden. Ya, tugas kita memang kalau kita sudah selesai di Indonesia, kita harus ekspor. Jadi kayak jagung kemarin di Sumbawa, itu overproduction. Jadi kalau ada orang bilang pertanian kita terutama di jagung itu nggak berhasil, salah. Jadi mulai dari Bima, Dompu, Sumbawa itu semua jagung. Sehingga pada saat panen besar, panen banyak sekali di sana, kemudian gudang-gudang private sudah penuh, gudang bulog sudah penuh, ya, memang harus didistribusikan ke Indonesia bagian barat, ya, yang lainnya yang memang shortage. Ya. Kalau masih lebih juga dan kita sudah cadangan sampai 2-3 bulan lagi, ekspor. Makanya kemarin 100.000 ton sudah disetujui Pak Presiden ekspor. Kalau perlu 200.000 ton. Jadi neraca yang tadi saya sampaikan itu menjadi pakemnya kita. Begitu sudah sufficient kita cadangkan, tentunya dicadangkan dengan kadar air 14%, kemudian 50 ppb, kita punya standarnya Pak Panji, sisanya ekspor. Jadi kita itu bisa mensupport, apalagi tahun depan kita akan lead ASEAN. Ya. Jadi wawasannya mesti wawasan internasional. Demikian Mas Aziz. Ya. Baik, terima kasih Pak Arief. Tepuk tangan untuk Pak Arief. Nah terakhir Pak Panji ya, tadi sempat diungkapkan juga bahwa produksi pupuk nasional itu aman lah ya Pak ya, sampai akhir tahun dan tahun depan pun dipastikan aman lah. Apalagi ada kekhawatiran produksi pangan nasional kemungkinan akan turun tahun depan ya. Nyambung dengan Pak Arief tadi Pak, ekspor. Ada indikasi ke sana Pak setelah pasokan dalam negeri tercukupi, kemudian ketahanan pangan sudah dianggap cukup kuat gitu ya Pak ya menghadapi ancaman ke depan, ada rencana ekspor ke luar Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Saya tadi diberikan pola makan gitu, saya sebetulnya bukan hanya teman-teman perempuan gitu ya. Tapi bapak-bapak yang perutnya buncit-buncit ini harus karbonya kita kurangin gitu ya kita semua nih karbo kita kurangin. Tapi ada dampak ya Pak. Karena hortikultur itu butuh lebih banyak NPK. Kalau beras mungkin nitrogen tinggi Pak. Urea aja udah mungkin tumbuh banyak walaupun bulirnya nggak terlalu banyak. Tapi begitu kita ke sayur, buah maunya yang manis, warnanya mesti terang apa merah kuning, itu semua di NPK. P dan K-nya nggak ada. Jadi kalau ada perubahan konsumsi ke arah protein, kalau protein kedelai masih tanaman pangan masih bisa pakai urea. Urea tuh dari zaman Pak Harto tuh dulu pakai urea gitu kan. Tapi setelah kita bertanam lebih ke tanaman-tanaman lain maka P dan K itu menjadi lebih prominent. Makanya kita harus secure stok sama seperti stok beras, stok jagung, kita juga harus punya stok fosfat dan kalium. Kalau enggak contohnya Sri Lanka. Sri Lanka kemarin wah kita mau organik,
satu negara organik nggak mau pakai pupuk anorganik, pupuk kimia maksudnya. Krisis Pak, krisis sampai riot karena pangannya ternyata produksinya nggak bisa mencukupi. Karena organik tidak bisa, saat ini teknologi organik belum bisa menggantikan kandungan unsur hara yang dibutuhkan di skala yang masif. Kalau di plot-plot tertentu kecil bisa, tapi kalau kita bicara masif sulit. Nah kembali ke pertanyaan Bapak, ekspor. Kita kan tadi saya bilang kita shortage untuk P dan K, jadi kita nggak mungkin ekspor. Kita ekspornya urea Pak, urea. Jadi urea itu dibutuhkan untuk pertumbuhan awal, daun, batang, akar gitu ya. Nah kita memang ada excess supply untuk domestik. Karena kita juga nggak boleh terlalu banyak kasih urea. Pak Wandi ntar marah-marah nih kalau semua kasih urea, wah over fertilization, mubazir, run off, tidak naikin productivity, lebih mahal dan lain-lain. Jadi kita hanya jika ada excess supply. Yang kedua kita tidak ekspor kalau lagi musim tanam di Indonesia Pak. Kita jaga banget supaya pada saat musim tanam stok nasional selalu ada. Tapi setelah musim tanam lewat, contohnya musim kering itu biasanya ada ekspor Pak. Yang ketiga adalah kita selalu memastikan setelah market domestik terpenuhi baru kita ekspor, harga domestik juga lebih rendah dari harga internasional. Gitu. Karena kita mendukung ketahanan pangan BUMN Pak, bukan perusahaan swasta pure. Jadi kita jaga itu gimana harga kita within reach, affordable, hitung-hitungannya dengan buat petani gitu. Tapi itu ada resikonya, karena kalau di kita tahu kalau ada perbedaan harga tentu bisa ada barang yang pergi gitu. Karena harga di luar lebih mahal, harga domestik lebih murah ya orang bisa ekspor gitu. Nah itu jadi atau lari kemana gitu kan. Nah makanya dibutuhkan terutama untuk subsidi adalah tata kelola melalui digitalisasi Pak. Jadi kita harapkan nanti track and trace dari mulai pabrik kami sampai ke petani itu bisa di-track. Kedepannya saya harapkan ini nggak bisa kami sendiri Pak. Karena kami memproduksi dan menyalurkan pupuk. Tapi kita harus sama-sama terutama peran pemerintah daerah. Karena mereka punya penyuluh Pak. Karena kami menemukan petani itu butuh updated penyuluhan. Dan ini ada di pemerintah daerah. Jadi kalau penyuluhnya kita lengkapi dengan teknologi dan dia juga insentif strukturnya ada sehingga butuh updating dan sebagainya itu bisa efektif membantu petani kita Pak. Nah itu kami bisa bermitra dengan sebetulnya tidak hanya penyuluh tapi siapapun dari university, dari SMK, dari Poltek kalau mau bermitra dan turun ke sawah bantu petani learn about agriculture kita sangat open Pak. Karena itu kita butuhkan pada saat kita tidak punya bahan baku yang tadi Pak. Jadi dibutuhkan untuk bertanam terong dan sayur pokcai dan horenso yang dibutuhkan sehingga kita bisa pangannya sempurna Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Panji. Tepuk tangan untuk Pak Panji. Hadirin dan pemirsa, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kita akan masuk ke sesi result polling dulu ya. Silakan. Nah ini, pada tahun 2023 Indonesia bisa mencapai swasembada pangan. Yang setuju ada 48%, yang tidak setuju 52%. Waduh, ternyata banyakkan yang tidak setuju ya. Ini fair buat Pak Wandi nih. Oh beras sudah ya? Beras sudah. Beras. Baik, demikian result pollingnya ya. Jadi banyak yang tidak sepakat ternyata bahwa tahun depan kita bisa swasembada pangan. Kita masuki sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan dari peserta. Kita pilih ya. Ada salah satu pertanyaan terbaik nih. Dari Chandra Goldi ya. Pertanyaannya, apa peran yang swasta bisa lakukan untuk memperkuat swasembada pangan Indonesia? Melihat banyaknya fokus dari startup agriculture lebih kepada industri hilir
apakah ada opportunity untuk startup teknologi di Indonesia gitu maksudnya ya. Ini pertanyaan ini mungkin lebih cocok ke Pak Wandi bisa, Pak Arief bisa, Pak Panji juga bisa. Silakan Pak Wandi dulu. Terima kasih Pak Aziz. Pertanyaan apa peran swasta? Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Arief, Pak Panji, sektor pertanian khususnya pangan, ini yang perlu didorong justru sektor hilirnya. Aspek hulu, aspek on farm relatif berjalan. Sudah kami mappingkan, sudah kelihatan. Tetapi kalau aspek hilir yaitu pengolahan untuk menciptakan nilai tambah nggak tumbuh akan mampet di hulu. Jadi yang kita dorong sekarang adalah peran swasta supaya industri pengolahan dia bisa sebagai off-taker yang pertama. Yang kedua dia membangun industri-industri pengolahan berbasis pangan di pedesaan. Yang ketiga dia bisa menjembatani petani dengan pasar. Inilah peluang bisnis bagi swasta. Karena saya lihat kalau padi itu belum ada perusahaan swasta. Budidaya. Yang jagung juga belum. Tapi ini merupakan kesempatan. Silahkan please swasta kalau mau di on farm budidaya boleh masuk. Di jagung juga boleh, kedelai dan sorghum bagus. Kalau enggak di hilir juga boleh. Jadi polanya bermitra gitu Pak Aziz. Bermitra dengan petani-petani sebagai pemasok. Dan ini akan bagus menciptakan nilai tambah apabila dibangun di situ juga. Di luar swasta atau perusahaan besar kami UKM skala rumah tangga pun kita dorong ke situ Pak. Jadi nilai tambah untuk menyerap tenaga kerja dan hilirisasi ada di situ. Justru komoditas pangan kita itu sebenarnya market driven. Bagaimana kita dorong, kita olah, kita branding sedemikian rupa sehingga kalau itu diminati petani akan semangat. Market driven itu. Sehingga yang PR berikutnya bagaimana meningkatkan petani posisi sekarang yang sebagai price taker ini supaya naik kelas menjadi price maker. Nah, bersatulah petani itu sehingga naik kelas semakin kuat. Yang berikutnya terkait dengan ini penggunaan digital, IT, platform dan seterusnya. Ini sudah mulai dan ini peluang ke depan para milenial terutama sekarang nyemprot-nyemprot juga sudah mulai ada yang pakai drone. Itu nyebar-nyebar benih juga sudah mulai pakai drone. Nah, iya. Terus bagaimana memantau kondisi suhu, mengatur air, pakai irigasi tetes, itu sudah pakai remote, pakai HP jarak jauh. Nah ini kan semakin praktis, efisien, melihat pertanaman dari jarak jauh pun sudah bisa sekarang. Dan peluang baik, apalagi di bidang hilir. Kalau hilir gak usah dicerita lah, semua sudah pakai platform, pasarnya di samping pasar langsung direct selling, ke mall-mall, supermarket, itu ada juga pasar online kan. Itu sudah berkembang pesat dan lebih praktis. Ini cocok bagi milenial. Tapi pesan saya begini, tolong milenial, industri hilir kembangkan, kreatif di bidang kreasi, menu, makanan, sajian dan seterusnya. Sehingga pangan-pangan lokal kita itu diminati mereka, konsumen semua. Kalau milenial masuk orang tua akan ikut anaknya nih sekarang kayaknya tren baru. Ya kembali lagi yang saya statement tadi, ini peluang bagus dan kami membuka. Bahkan para milenial yang pengen terjun, untuk mekanisasi, taksi alsin, mau bisnis sewa-sewa mesin-mesin, kita dekatkan dengan KUR bagi yang pengen permodalannya. Kita jembatani itu. Dan Pak Menteri sudah mendidik sekitar 2 juta lebih sama kita semua, para milenial kita untuk terjun di pertanian. Supaya ada tren baru Pak Arief, Pak Panji, bagaimana anak-anak muda lulusan kampus-kampus jangan ke kota tapi ke desa membangun masing-masing, menjadi petani. Nah, jangan YouTuber sambilan saja, dua-duanya gitu. Itu yang saya lihat dari pertanyaan dan terima kasih menarik. Tapi saya lihat polling tadi belum kena. Yang dimaksud ini enggak apa-apa, enggak komplain kan. Kita itu swasembada beras, sudah tercapai itu. Ini proses panjang, kenapa? Swasembada beras itu tahun 84, 38 tahun lalu kita terulang lagi sekarang. Saya setuju. Itu jawaban pro kontra, ya tidak semuanya saya terima dan itu challenge bagi saya Pak. Saya ingin buktikan tahun depan tetap swasembada beras. Tepuk tangan buat semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wandi. Pak Arief, barangkali mau
Iya, catatan saya yang pertama kalau bisnis itu kan mesti ada economic scale ya. Ini saya kepala badan tapi lama di private di Hero Group, di Lotte, terakhir saya di Rut BUMN Holding Pangan gitu ya. Jadi economic scale-nya tuh mesti masuk. Kenapa orang di hulu kebanyakan struggling ya? Karena lahannya memang rata-rata 0,2, 0,3. Makanya diminta untuk corporate farming gitu ya. Jadi economic scale harus masuk. Kemudian yang berikutnya lagi kalau boleh itu customize. Jadi yang diperlukan market itu apa, itu yang kita provide. Jadi kita sudah melok standby buyer-nya itu siapa. Jadi misalnya tadi tamu saya dari dari Amerika itu dia tanya, saya bisa apa, ambil apa dari sini gitu kan. Sehingga udah ada standby buyer-nya. Nanti saya ngobrol sama Pak Wandi. Pak Wandi kalau misalnya mereka mau blok jagung untuk pakan ternak, Bapak sanggup berapa juta ton. Itu langsung ketemu. Nanti petaninya Bapak silahkan dikoordinasikan, pupuknya di program makmurnya PIHC bersama ID Food. Saya kan menjodohkan aja sama teman di hilir. Jadi tugas saya itu kayak Nokia, connecting people ya dari sana ke sana saya sambungkan. Terus yang berikutnya lagi ya, memang positifnya kalau punya teknologi itu kita bisa tingkatkan produktivitas ya. Kemudian teknologi itu kan nggak baperan ya. Yang satu lagi versus padat karya. Jadi mana yang perlu padat karya, mana yang perlu teknologi. Karena pada saat kita membangun sesuatu yang baru nggak mungkin langsung teknologi juga. Mesti petaninya tuh ada di situ. Pak Wandi ini punya food estate misalnya di Kalimantan atau nanti di NTT atau bahkan nanti ada beberapa di Papua. Memang masih perlu petani yang padat karya gitu ya untuk awal-awal. Tapi kalau lahannya sedemikian besar dan sudah siap, ini Pak Panji jagonya IT nih ya. Saya tahu persis bagaimana kita mau mengkonvert yang manual ini semua ke IT. Termasuk tadi kalau bahasa Jawanya semprot, kalau kita bilangnya spray gitu ya. Bedanya Pak Wandi sama saya itu. Jadi spray pakai drone gitu ya. Iya, jadi ini kombinasi yang baik sebenarnya. Jadi petani milenial, nah ini menarik nih Mas Ajis. Jadi sebenarnya begini, sama seperti petani yang konvensional ya. Kalau itu ada cuannya, ya pasti orang lari ke pertanian. Tadi makanya bagaimana kita menghargai jerih payah yang nandur ini, yang 3 bulan, belum tentu baik loh hasilnya 3 bulan ya. Udah ngeluarin macam-macam terus nggak baik gitu. Jadi cara menghargainya itu adalah saya membuat HAP. Ya, harga acuan pembelian dan harga acuan penjualan. Sehingga pada saat harga itu di bawah harga acuan, tugasnya BUMN ambil serap. Nah, tapi ini perlu sekali lagi pendanaan tanda kutip ya, yang harganya itu berdasarkan floor price, berdasarkan HPP. Jadi setiap produksi itu per kilonya bisa kita hitung berapa, tentunya dengan teman-teman Kementan, BUMN ya. Setelah itu off take. Setelah di off take tadi saya udah siapkan misalnya di luar siapa ya, yang memerlukan petani peternaknya siapa. Kalau tahu tempe insya Allah berapapun yang diproduksi sama Pak Wandi mereka udah siap. Dan membeli dengan harga 10.000 sampai 10.700. Ini udah kita siapin nih. Makanya Pak Presiden ini udah punya rencana yang panjang. Biar Pak Wandi nggak pusing memasarkan, cari orang retail kayak saya di Hero Group, di Lotte gitu ya, tugasnya jualan. Nah sekarang ketemu seperti ini, jadi saya mungkin backgroundnya bukan ASN, agak sedikit berbeda gitu ya. Sehingga nanti kombinasinya akan sangat baik. Pak Wandi yang secara teknis akan sangat baik, kita yang dari private, BUMN juga sama. Mas Panji, teman-teman di BUMN hari ini juga sudah bertransformasi, isinya tuh anak-anak muda ya, yang juga diminta kalau perlu direksi di bawah umur 35 tahun. Ya. Jadi udah banyak direksi di BUMN, terutama di bidang pangan yang usianya sangat muda. Ya, terima kasih Pak Arif. Nah, Pak Panji nih, tadi Pak Arif ngajak milenial untuk jadi petani. Kalau Pak Panji ngajak milenial jadi apa Pak? Silakan Pak. Jadi hulu tadi kan investasi teknologi ini nih timely question. 2 minggu yang lalu di BUMN Startup Day kalau teman-teman ada yang datang, kita launching namanya AgriFund. Jadi Pupuk Indonesia itu set up fund to invest in
agritech startups. Komitmen kami dalam 3-4 tahun ke depan up to $50 million. Jadi kita bisa bekerja sama, invest di startup yang masuk ke agritech. Nah, beberapa area yang saya lihat potensi. Jangan underestimate hilir, karena banyak sekali harvest loss, food loss sama food wastage. Coba deh kalau teman-teman perhatiin jalur rantai nilai rantai pasok makanan dari sawah sampai tempat sampahnya. Tempat sampah habis makan. Coba perhatiin deh. Maaf, boleh satu pesan aja Pak? Iya. Buat milenial Pak, silakan. Iya, satu pesan adalah look at food loss, look at food wastage. Kalau di hulu potensinya adalah agrofinancing. Karena kami temukan banyak petani yang walaupun kur sudah bertriliun-triliun, masih yang nggak dapat financing susah. Tapi kalau ada solusi financing buat petani, nggak harus jadi petanam, bisa aja orang-orang finance, orang banker, itu bisa membantu petani. Baik, terima kasih. Sayang sekali waktunya sudah di penghujung acara ini Pak. Ya, pemirsa dan hadirin, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita mendapat pencerahan yang luar biasa ya dari 3 narasumber kita. Ada Pak Suwandi, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Kemudian ada Pak Arif Prasetyo Edi, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Pak Panji Winantiaruki, Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan buat beliau-beliau. Demikian diskusi kita di sesi 2 ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Kita akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak. Kami mohon berkenan untuk tetap di tempat dan kita akan menuju untuk sesi penyerahan cindrawata. Dan pada kesempatan kali ini kami mohon berada yang berkenan Komisaris Biouniverse Bapak Marwata untuk menyerahkan cindrawata. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu yang paling meriah untuk sesi yang sangat menginspirasi dan juga memberikan manfaat untuk kita semua tentunya. Boleh kita berfoto terlebih dahulu Bapak-Bapak semuanya. Silakan bergabung Pak untuk berfoto. Oke, diserahkan dulu oleh Pak Marwata. Baiklah. Diiringi dengan tepuk tangan Bapak Ibu. Diserahkan kepada Bapak Moderator, tentunya kepada Bapak Aziz, kemudian kepada seluruh panelis atau pembicara kita pada sesi kali ini. Terima kasih banyak. Tepuk tangannya nggak usah ragu-ragu ya Bapak Ibu ya, lebih keras lagi juga boleh. Terima kasih banyak. Kita sudah membahas tadi mengenai ensuring Indonesia's agriculture and food security. Baiklah, saatnya diabadikan dulu momennya, berfoto dulu. Bisa ditunjukkan Bapak cindrawata atau mementosnya sebagai bentuk apresiasi tertinggi. Terima kasih untuk para panelis dan juga atau pembicara kita. Baiklah, sudah difoto. Terima kasih banyak, kita iri dengan tepuk tangan sekali lagi dan Bapak-Bapak berkenan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk sesi selanjutnya akan dilaksanakan di breakout room nomor 2. Yakni tepatnya di sebelah ruangan ini atau di ruangan yang tengah. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti sesi selanjutnya, kami persilakan untuk menuju breakout room 2 yang dimulai tepat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan sesi breakout room 1 akan dimulai kembali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang sudah mendukung terselenggaranya Investor Daily Summit 2022. Terima kasih kepada Bank Negara Indonesia, Telkom Indonesia, Telkomsel, Sritex, PLN, Siloam Hospital, Pupuk Indonesia, Eria, Intibios, Darya Varia, dan juga tentunya we also thanks to our media and community partners. Bapak Ibu kami persilakan untuk bisa menikmati sesi selanjutnya di
breakout room nomor 2 dan kita akan kembali lagi untuk sesi breakout room 1 pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya.